I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, how did I make you mine? Stay a minute. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu kurang lebih seperti proses mulai dari tes SKB sampai dengan pemberkasan dan melapor ke instansi masing-masing. Nah, di sini aku contohin dari pengumuman zaman kami ya waktu itu di tahun 2018. Oh iya, tapi sebelumnya teman-teman, buat kalian yang baru ada di channel YouTube aku, jangan lupa dong klik like dan subscribe-nya supaya kalau misalnya aku update video terbaru ataupun informasi-informasi terkait CPNS, kalian nggak ketinggalan lagi. Oke? Nah, di sini zaman aku dulu, lokasi untuk tes SKB-nya ada 6 lokasi, ada di Banjarbaru, ada Makassar, ada Pekanbaru, dan ada Jayapura, juga Jakarta dan Surabaya. Ini pengumumannya tanggal 4 Desember dan kegiatan tes SKB-nya yaitu dari 9 Desember sampai dengan 12 Desember. Kemudian setelah itu ada pengumuman hasil akhir dari integrasi SKD dan SKB-nya di tahun 2018 yaitu tanggal 27 Desember 2018. Jadi kalian hitung sendiri ya, mulai dari tes SKB sampai dengan pengumuman hasil integrasi itu ada berapa bulan pada waktu zaman kami ini. Gak nyampe berapa bulan sih ya, paling cuma berapa minggu. Jadi di sini ada pengumuman hasil akhir pengadaan CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video aku sebelumnya, aku sudah bahas ini ya, detailnya gimana. Dan kalian bisa lihat videonya yang seperti ini gambarnya. Untuk nomor 5 ini, jadwal dan lokasi pemberkasan sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini. Peserta dapat memilih salah satu lokasi pemberkasan sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Jadi dulu ini ya teman-teman lokasinya. Jadi rata-rata untuk teman-teman aku waktu itu, untuk melakukan pemberkasannya itu di lokasi ujian masing-masing. Kalau aku kan dulu di Pekanbaru ya. Jadi dulu aku pemberkasannya tetap di Pekanbaru. Gitu juga teman-teman yang lain. Tapi ada juga waktu itu temen aku yang misalnya ujiannya di Surabaya misalnya, tapi dia lagi berada di Pekanbaru. Dia juga bisa kok melakukan pemberkasan di Pekanbaru. Gitu teman-teman. Nah, untuk tahun ini kemungkinan karena kalian ujiannya di provinsi masing-masing, kemungkinan bisa aja tetap di provinsi masing-masing gitu melakukan pemberkasannya. Tapi untuk informasi lebih pasti nanti teman-teman bisa cek aja di website resminya. Nah, setelah itu di sini ada daftar riwayat hidup. Jadi teman-teman, ini sambungan dari sini ya. Jadi kan di sini ada daftar riwayat hidup nih. Di video aku sebelumnya aku lupa menjelaskan tentang daftar riwayat hidup. Jadi di sini teman-teman bisa tulis tangan. Tapi ini tergantung pengumumannya ya. Kalau aku di tahun lalu di sini kan disuruhnya ditulis tangan pada bagian yang harus diisi dengan huruf kapital menggunakan tinta hitam bermaterai 6000. Tanggal DRH dibuat sama dengan tanggal surat lamaran rangkap 3 asli. Jadi semuanya asli, bukan fotokopi ya teman-teman. Kalau misalnya asli itu maksudnya kalian tulis tangannya itu 3 kali, bukan 1 kali terus di fotokopi 2 kali, bukan seperti itu. Ini kalau di tahun aku. Jadi kalian tulis tangan dengan huruf kapital, nama, misalnya Agustina Rida Simarmata, terus nicknya apa, terus kabupaten atau kota tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, email, nomor telepon atau handphone yang aktif, mana tahu ini ada suatu kepentingan nanti bisa dihubungin. Terus ada alamat, keterangan badan, kegemaran. Terus ini terkait pendidikan, ada nama sekolahnya, akreditasinya apa, tempatnya di mana, ijazahnya, nomor, tanggal, pejabat penandatanganan siapa, terus gelar depan dan belakangnya siapa yang menandatangani ijazah ini. Terus ada kursusnya apa, dicatat aja, riwayat pekerjaannya apa, tanda jasa atau penghargaannya dicatat aja di sini kalau ada. Terus riwayat keluarga,
ada istri atau suami atau anak atau orang tua kandung. Nah, kemarin juga ada yang nanya kalau misalnya sudah meninggal apakah dicatat. Jadi kebetulan waktu aku lulus CPNS, bapak aku udah meninggal juga pada saat itu. Jadi aku tetap buat namanya di sini. Di sini kan ada status hidupnya. Nah, di sini nanti dikasih keterangan. Jadi tetap dicatat 2 orang tua kandungnya. Terus saudara kandungnya siapa, bapak ibu mertuanya siapa, keterangan organisasi kalau mengikuti organisasi, terus keterangan lain-lain. Nah, di sini kan ada surat keterangan catatan kepolisian, kemudian surat keterangan sehat, surat keterangan bebas naksa, kemudian keterangan lain yang dianggap perlu. Untuk keempat hal ini kalian catat nomornya di sini, nomor suratnya. Terus tanggal suratnya dan pejabat yang menandatangani surat-surat ini. Terus di sini nama kalian, tanda tangan dan dimateraikan. Itu kalau di tahun lalu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian sudah melakukan pemberkasan, kalian tinggal cek aja website resminya di instansi masing-masing. Nanti kalian akan mendapatkan pengumuman panggilan melaksanakan tugas CPNS. Kalau ini pengalaman aku di tahun lalu ya, teman-teman. Nah, untuk terkait surat ini aku sudah jelasin di video yang seperti ini. Kalian cek aja video aku yang sudah pernah aku upload, yang gambarnya seperti ini. Jadi waktu itu pengumumannya ada di websitenya itu tanggal 29 Januari 2019. Nah, di sini disuruh melapor, dikasih waktu 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2019. Jadi waktu itu aku melapornya 1 Maret 2019. Pada jam kerja 7.30 sampai 16.00. Ini kan tergantung jam kerjanya kantor masing-masing ya. Jadi kalau pengalaman aku di tahun lalu, waktu aku melapor ke kantor itu, aku menunjukkan surat panggilan ini dan hasil printan yang ada nama akunya, hasil print kelulusan CPNS-nya kepada Kepala Subbagian Tata Usaha. Nah, setelah aku menemuinya, aku memperkenalkan diri, kemudian aku menjelaskan proses-proses yang aku hadapi waktu aku tes. Terus nanti Kasubag TU bakal memberikan nasihat kepada kita gitu kan. Terus waktu itu Kasubag TU aku itu memperkenalkan aku kepada kepala balai. Mungkin sih beda-beda ya ceritanya. Kalian juga mungkin punya cerita masing-masing nantinya kalau misalnya kalian lulus. Tapi kalau pengalaman aku di tahun lalu seperti itu. Nah, setelah aku ketemu Kasubag TU dan kepala balai, akhirnya aku disuruh memperkenalkan diri ke masing-masing ruang kantor yang ada di balai tersebut. Lumayan deg-degan sih, tapi saking senengnya deg-degannya hilang sih. Jadi mungkin kalian juga akan merasakan hal yang sama. Nah, teman-teman, tanggal 1 2019 ini ternyata kita sudah dihitung dalam gaji. Namun gajinya masih ditahan dulu karena SK-nya belum keluar. Jadi kita masih menunggu SK asli yang akan dikirim ke balai kita masing-masing atau ke instansi yang teman-teman pilih. Setelah keluar nanti akan dirapel mulai dari tanggal kita melapor. Jadi waktu itu pengalaman aku di tahun lalu itu SK aslinya itu datang 3 bulan setelah aku melapor. Jadi waktu itu datangnya April, Mei, Juni kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya di bulan Juni sudah keluar, maka gajinya akan dirapel mulai dari Maret sampai ke Juni. Jadi yang aku dapatin itu ada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan ada uang makan. Kalau misalnya kalian sudah menikah ataupun sudah punya anak, kalian akan mendapatkan tunjangan anak dan tunjangan suami atau istri. Untuk informasi tentang gaji ini nanti aku akan jelasin di video aku selanjutnya ya. Jadi jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dukung channel aku supaya aku bisa lebih semangat untuk berbagi informasi terkait CPNS ini. Oke teman-teman, dadah!